Jadi apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar, standarisasi, atau target pendidikan? Menurut saya, kurikulum dibuat sebagai target pendidikan. Kenapa demikian? Selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, juga merujuk kepada asal kata kurikulum. Kurir yang artinya pelari, kurere yang artinya tempat berpacu. Jadi rumusan kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dari awal masuk sampai akhir pembelajaran nantinya guna mendapatkan sebuah penghargaan yang disebut dengan ijazah. Nah, kenapa tidak dasar pendidikan? Karena dasar pendidikan kita adalah Undang-Undang Dasar 1145. Dan kenapa juga tidak sebagai standarisasi pendidikan? Karena standarisasi pendidikan kita telah mencakup sebagai standar isi, standar biaya, standar pengelolaan, standar penilaian, standar kompetensi, dan lain sebagainya. Dan cara untuk membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan semuanya dengan baik dalam waktu yang terbatas, yaitu dengan cara kita membuat program pembelajaran semester. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kita menganalisa kalender akademik. Yang kedua, kita menyederhanakan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, dengan mengefektifkan metode pembelajaran atau menyederhanakan metode pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ada. Yang ketiga, dengan mengontrol penggunaan waktu pada proses pembelajaran. Nah, apabila program pembelajaran semester ini masih melebihi kapasitas waktu yang ada, maka dapat dilakukan dengan langkah terakhir, yaitu diantaranya dengan memberikan salinan kopi materi yang belum dipelajari kepada peserta didik untuk mereka pelajari di rumah. Yang kedua, menugaskan kepada peserta didik untuk merangkum materi yang belum kita pelajari. Yang ketiga, memberikan kisi-kisi soal UTS ataupun UAS kepada peserta didik untuk mempermudah mereka melaksanakan ujiannya. Dan yang terakhir yaitu menambah waktu pembelajaran setelah pembelajaran reguler berakhir. Soal kedua, apa dampak terhadap sistem pembelajaran dengan dilakukannya pergantian kurikulum secara terus-menerus? Nah, dampaknya terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya salah satunya yaitu meningkatnya mutu pendidikan atau mutu pembelajaran. Kenapa? Karena dengan pergantian kurikulum akan terjadi sistem pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga siswa akan terus melakukan progresif atau kemajuan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Sedangkan negatifnya yaitu menurunnya mutu pendidikan, karena dalam sistem pembelajaran terjadinya kesulitan siswa dalam mengikuti perkembangan zaman tersebut, sehingga terjadinya penurunan prestasi dari siswa tersebut. Nah, apakah dalam keadaan pandemi sekarang ini kurikulum terjadi perubahan juga? Jawaban dari saya yaitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena apabila diterapkan kurikulum pembelajaran dalam keadaan normal kepada keadaan pandemi ini, tentunya akan terjadi ketidaksinkronan atau ketidakefektifan dalam pembelajaran. Kenapa bisa begitu? Contoh sederhananya saja seperti ini. Dalam kurikulum pembelajaran di masa keadaan normal, itu pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Sedangkan pada masa pandemi ini, kita tidak bisa melakukan itu karena adanya PSBB atau keterbatasan waktu, ruang, dan aktivitas yang mengharuskan kita tetap di rumah saja. Sehingga pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan. Nah, dilakukanlah sebuah perubahan kurikulum, yaitu diadakannya pembelajaran secara daring atau dalam jaringan yang menggunakan internet sebagai medianya. Nah, di sini telah terjadi sebuah perubahan kurikulum. Selain itu, kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan satu kurikulum utuh saja tanpa harus diganti? Alasannya karena kurikulum itu memiliki prinsip fleksibel dan dinamis, yaitu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pada saat itu. Nah, itulah dilakukan perubahan kurikulum secara terus-menerus untuk mengakomodasikan berbagai perkembangan zaman dan keadaan pada saat itu. Seperti perubahan kurikulum yang terjadi pada saat pandemi ini yang telah saya jelaskan sebelumnya, dan juga menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang ada. Tentunya pendidikan harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman agar pendidikan tersebut terjadi secara progresif dan tujuan pendidikan tercapai. Jawaban soal nomor 3, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakannya? Jawabannya ada. Nah, apakah sudah terjangkau oleh semua pelaku dan pelaksana pendidikan? Jawabannya belum. Contoh nyatanya saja, pada tahun 2016 silam, pada saat pelaksanaan sosialisasi kurikulum 2013, itu belum semua pelaku dan pelaksana pendidikan yang menjangkau sosialisasi tersebut. Kenapa? Dikutip dari laman Berita 1, hasil wawancara reporter Maria Fatima Bona pada tanggal 26 Mei tahun 2016 yang lalu dengan Bapak Sekjen Komisi Nasional Pendidikan, Bapak Andreas pada saat itu, mengatakan bahwa
pada saat pelaksanaan sosialisasi belum terjangkau oleh semua pelaku dan pelaksana pendidikan disebabkan oleh pada saat akan dilaksanakannya sosialisasi kurikulum 2013 ini tidak adanya surat pemberitahuan atau surat edaran dari pemerintah kepada sekolah-sekolah akan diadakannya sosialisasi kurikulum 2013 ini, sehingga banyak sekolah yang tidak mengetahui akan diadakannya sosialisasi kurikulum 2013 ini. Nah, juga pada saat pelaksanaan sosialisasi kurikulum 2013 ini, banyak sekolah yang tidak mendaftar dan tidak ikut serta karena sekolah menganggap bahwa yang wajib ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi kurikulum 2013 itu hanyalah sekolah yang ditunjuk untuk menerapkan sistem pembelajaran kurikulum 2013. Padahal menurut Bapak Andreas, semua sekolah wajib ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi kurikulum 2013 itu. Nah, itulah penyebab diantara mengapa belum semua pelaku dan pelaksana pendidikan yang menjangkau sosialisasi kurikulum ini, sehingga akan berbuntut kepada proses pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan penyerapan pembelajaran oleh peserta didik. Jawaban soal nomor 4. Nah, menurut saya hal yang salah dari gambaran soal tersebut sehingga terjadinya kekurangpahaman pendidik terhadap model-model pengembangan kurikulum di sekolah-sekolah terjadi karena bisa jadi selama ini pendidik dalam menetapkan model pengembangan kurikulum itu hanya terfokus terhadap kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan, dan kemungkinan pencapaian yang optimal dari model pengembangan kurikulum itu. Sehingga pada saat pengaplikasiannya terjadi ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dengan model pengembangan kurikulum, maka pendidik bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi. Nah, disitulah munculnya ketidakpahaman atau kekurangpahamnya pendidik terhadap model pengembangan kurikulum. Nah, solusi dari saya adalah dalam menetapkan model pengembangan kurikulum juga harus memperhatikan kesesuaian model pengembangan kurikulum itu dengan sistem pendidikan, sistem pengelolaan, serta konsep pendidikan yang dianut dan yang akan digunakan. Karena model pengembangan kurikulum yang bersifat pengelolaan sentralisasi akan berbeda dengan model pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Untuk itu, pendidik harus lebih menggali lagi bagaimana kriteria-kriteria atau seluk-beluk model pengembangan kurikulum ini. Apakah bersifat induktif atau deduktif? Dan pemerintah juga harus mendukung dan memberikan pelatihan yang lebih optimal terhadap pendidik, dan juga harus memberikan uji kompetensi yang lebih intens sehingga kecolongan dalam kekurangpahamnya pendidik terhadap model pengembangan kurikulum ini dapat dihindarkan. Dan model pengembangan kurikulum yang tepat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran menurut saya yaitu model Tiller. Kenapa? Karena Tiller pernah mengatakan dalam model pengembangan kurikulumnya untuk menentukan tujuan pendidikan tidak hanya memperhatikan pendapat ahli disiplin ilmu, tapi juga harus memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, saya sependapat karena menurut saya dalam proses pembelajaran jika ada minat peserta didik di sana, tentunya peserta didik akan lebih semangat untuk menyelesaikan proses pembelajaran sehingga hasil yang didapat pun akan maksimal. Jawaban nomor 5, apakah bisa bahasa Minang diberlakukan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Nah, jawabannya bisa saja. Berdasarkan apa yang telah terjadi beberapa tahun lalu di Jawa dan di Sulawesi Selatan, dikutip dari laman berita Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tercatat pada tahun ajar 2005-2006 di Jawa telah diberlakukan bahwa bahasa daerah adalah mata pelajaran wajib yang diajarkan dari jenjang SD sampai jenjang SLTA. Nah, senada dengan itu, di Sulawesi Selatan juga terjadi hal demikian. Pada Kongres Internasional 2 Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan, itu Sulawesi Selatan merekomendasikan bahwa mata pelajaran bahasa daerah harus diberlakukan sebagai mata pelajaran wajib, bukan sebagai mata pelajaran muatan lokal. Nah, berdasarkan kejadian nyata tersebut, bisa saja bahasa Minang dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Namun menurut saya bahasa Minang lebih tepat dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal atau mata pelajaran pilihan. Kenapa? Karena mata pelajaran muatan lokal lebih dikhususkan kepada pengenalan ciri khas daerah di mana tempat peserta didik tinggal, seperti pengenalan budaya, pengenalan bahasa daerah, pengenalan seni, dan lain sebagainya. Nah, juga mengingat kepada di ranah Minangkabau ini tidak hanya penduduk asli yang tinggal, tapi juga banyak dari penduduk luar suku Minangkabau yang tinggal di sini. Nah, apabila dijadikan sebagai mata pelajaran pilihan, tentunya akan memberikan kemudahan kepada peserta didik yang berasal dari luar suku Minangkabau untuk memilih apakah akan mengambil mata pelajaran tersebut atau tidak.